Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktalia Silva Ramadini dari offering A4A dengan NIM 230141160408. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan soal-soal UAS pedagogi. Yang pertama, perbedaan dari pedagogi dan andragogi yaitu dapat dilihat dari definisinya. Pedagogi merupakan metode pengajaran yang berfokus pada pembelajaran anak-anak, biasanya melibatkan struktur yang terarah, otoritas guru yang tinggi, dan juga kurikulum yang ditentukan. Kemudian yang kedua, andragogi merupakan pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa yang berpusat pada pembelajaran itu sendiri. Ini melalui pengalaman hidup, motivasi intrinsik, dan juga kemandirian dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dilihat dari pembelajarannya. Jika pedagogi, pembelajaran seringkali dipadu oleh guru dengan penekanan dan pada pengajaran langsung, penjelasan, dan kegiatan yang didesain oleh guru. Yang kedua, jika andragogi, pembelajaran lebih berpusat pada pembelajaran orang dewasa, lebih cenderung untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka, mencari informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian dapat dilihat dari motivasi. Jika pedagogi, anak-anak seringkali terdorong oleh reward eksternal, pujian guru, atau penghargaan fisik. Jika andragogi, orang dewasa lebih didorong oleh motivasi intrinsik seperti kebutuhan akan pemahaman dan pengembangan karir. Dapat dilihat dari pengalamannya, pedagogi fokus pada pengenalan konsep baru kepada siswa dan seringkali tanpa memperhitungkan pengalaman sebelumnya. Kemudian jika andragogi mengakui pentingnya pengalaman hidup dan pengetahuan sebelumnya dalam pembelajaran dan mendorong refleksi dan penerapan langsung dari pengalaman. Kemudian dari sisi kurikulum, pedagogi biasanya terstruktur dan diatur oleh guru atau lembaga pendidikan. Jika andragogi lebih fleksibel dan dengan kesempatan bagi pembelajar untuk menentukan jalannya sendiri dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian dari sisi tujuan pembelajaran, pedagogi fokus pada penguasaan materi pelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika andragogi lebih menekankan pada pengembangan keterampilan, pemahaman yang mendalam, dan penerapan langsung dalam kehidupan nyata. Baik, yang nomor 3 yaitu apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator pembelajaran orang dewasa. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu skill bertanya. Jadi skill bertanya ini harus dimiliki oleh setiap fasilitator karena kita akan dengan bertanya itu kita memulai sebuah interaksi antara pendidik atau fasilitator dengan warga belajar. Jadi dalam bertanya atau ini kan dapat menimbulkan sebuah interaksi, kita menanyakan tanya jawab tentang pemahaman mereka mengenai program yang sedang kita lakukan atau kegiatan pelatihan yang sedang kita lakukan, menanyakan apa pengalaman yang sudah mereka pernah dapatkan sebelumnya mengenai program tersebut atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka tahu, seperti itu. Jadi bertanya itu adalah suatu hal yang harus dimiliki untuk memulai sebuah interaksi gitu. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Jadi keterampilan mendengarkan aktif ini merupakan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif kepada peserta, memahami perspektif mereka dan juga menangkap pesan-pesan yang mereka sampaikan. Jadi fasilitator perlu mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan merespon dengan sensitivitas terhadap kebutuhan dan kekhawatiran seorang warga belajar atau peserta belajar. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Keterampilan dalam berkomunikasi ini atau kemampuan dalam berkomunikasi itu harus kita miliki dengan kemampuan yang efektif dan jelas. Jadi kita harus memiliki kemampuan komunikasi kepada orang dewasa yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Fasilitator perlu mampu mengungkapkan ide-ide atau gagasan atau penjelasan yang dengan jelas, kemudian mendengarkan dengan empati dan juga menjawab pertanyaan peserta dengan tepat. Maka dari itu sebuah pengetahuan atau penjelasan yang kita sampaikan atau fasilitator sampaikan dapat diterima baik oleh warga belajar. Kemudian bahasa tubuh yang dilakukan harus menggunakan bahasa tubuh yang baik, sopan, seperti menunjuk, tidak menggunakan jari telunjuk atau menggunakan jempol. Kita harus menggunakan bahasa tubuh atau penjelasan menggunakan bahasa tubuh dengan bahasa tubuh yang sopan. Kemudian keterampilan dapat mengarahkan orang. Jadi seorang fasilitator dapat kemampuan dalam mengarahkan atau memberikan arahan atau bimbingan kepada warga belajarnya dengan jelas dan tepat gitu. Jadi kita harus bisa mengarahkan mereka ke arah yang benar, mesti memberikan contoh, mengarahkan mereka atau membimbing mereka ke dalam proses pembelajaran ini dengan tepat, dapat mengarahkan mereka, dapat mengatur mereka, seperti itu. Baik, yang nomor 2 yaitu contoh penerapan prinsip andragogi dalam pembelajaran orang dewasa di masyarakat. Melihat prinsip pedagogi itu ada 6. Yang pertama, orang dewasa secara internal termotivasi dan mandiri. Yang kedua, orang dewasa membawa pengalaman hidup dan pengetahuan untuk
pengalaman belajar. Yang ketiga, orang dewasa berorientasi pada tujuan. Yang keempat, orang dewasa berorientasi pada relevansi. Yang kelima, orang dewasa bersifat praktis. Yang keenam, pelajar dewasa ingin dihormati. Hal ini dapat diterapkan dalam pembelajaran andragogik yang ada di masyarakat, seperti adanya kursus atau workshop pelatihan untuk orang dewasa. Di situ, kegiatan workshop ataupun kursus dapat memberikan kesempatan kepada orang dewasa dalam meningkatkan keterampilan mereka ataupun skill maupun kinerja mereka dalam bidang-bidang tertentu atau bidang-bidang yang mereka minati. Bisa juga dapat berfokus pada bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan atau pengalaman hidup. Nah, di situ dalam kegiatan workshop tersebut dapat diterapkan 6 prinsip pembelajaran andragogi tersebut. Karena di dalam pelatihan maupun kursus, warga belajar atau warga belajar orang dewasa dapat melakukan pembelajaran secara mandiri dengan keinginan dan motivasi internal termotivasi. Motivasi berasal dari internal ataupun dari diri sendiri. Kemudian dia juga bersifat praktis ataupun fleksibel. Dia bisa kapan saja dan sesuai waktu yang mereka punya gitu. Baik, yang nomor 4 yaitu berikanlah contoh penerapan teknik fasilitasi beserta penggunaan metode atau teknik pembelajaran untuk program pendidikan non formal di masyarakat yang berisikan nama program, deskripsi program, sasaran program, materi yang diberikan, kemudian metode atau teknik pembelajaran yang digunakan, syarat narasumber program, dan teknik fasilitasi yang diterapkan. Baik, yang pertama yaitu nama program. Nama program ini yaitu kursus wirausaha, kewirausahaan dan keterampilan. Jadi, kursus kewirausahaan dan keterampilan ini merupakan program pembelajaran yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat untuk mengajarkan atau meningkatkan pemahaman mereka mengenai kewirausahaan dan keterampilan atau skill mereka mengenai pengelolaan dalam kewirausahaan atau usaha atau bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan masyarakat dalam menciptakan suatu usaha serta melatih kemampuan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing peserta agar mereka dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, ketakapan, dan juga sikap kerja yang profesional dan dapat digunakan untuk bekerja atau memulai usaha atau mengelola kewirausahaan. Yang selanjutnya, sasaran program. Jadi sasaran program ini yaitu untuk orang dewasa atau masyarakat yang ada di lingkungan sosial seperti di desa, di kampung yang sedang membutuhkan skill atau keterampilan dalam mengelola usaha, atau masyarakat atau orang dewasa yang sedang ingin memulai suatu usaha atau yang ingin memajukan usaha yang udah ada. Kemudian materi yang akan diberikan. Jadi di sini di program ini kita akan melakukan sosialisasi dan juga pelatihan. Jadi di dalam sosialisasi ini kita akan menyampaikan materi-materi seperti pengelolaan sebuah usaha, yaitu seperti perencanaan bisnis jika mereka baru memulai. Jadi kita akan memberikan materi mengenai perencanaan dalam berbisnis atau sebelum mulai bisnis, kemudian pengelolaan sebuah keuangan mereka, dan juga teknik pemasaran atau manajemen dalam mempromosikan usaha-usaha mereka. Kemudian dalam pelatihan ini kita juga akan melatih dalam seperti mereka akan mempraktikkan dalam membuat suatu produk usaha yang dapat mereka dirikan. Jadi seperti kita membuat sebuah produk kerajinan tangan seperti merajut ataupun menjahit atau memasak. Jika kita akan menjual produk makanan, kita juga akan mengajarkan dalam pengelolaan teknologi, keuangan menggunakan teknologi juga. Jadi dapat mempermudah masyarakat dalam mengelola keuangan seperti itu. Kemudian metode atau teknik pembelajaran yang digunakan, kita tekniknya yaitu ceramah. Mungkin kita menggunakan teknik lama dan juga modern. Kita akan mencampurkan keduanya, yaitu dengan ceramah. Kita juga akan memodifikasinya ceramahnya dengan menggunakan video ataupun apapun itu ceramah yang menarik. Kemudian kita juga akan memberikan sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini dapat memudahkan mereka dalam lebih memahami lebih mendalam dalam pelatihan kewirausahaan ini. Kemudian juga kita menggunakan demonstrasi, atau kita akan mencontohkan, mempraktekkan dahulu. Di depan kita mendemonstrasikan tutorial dalam pengelolaan, seperti kayak pengelolaan keuangan menggunakan teknologi. Kita akan memberikan tutorialnya dulu, mendemonstrasikan. Kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan produk seperti itu. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode praktek. Jadi kita menggunakan metode praktek. Di praktek ini dapat masyarakat atau warga belajar dapat berpartisipasi dalam mempraktikkan bagaimana cara mereka mengaplikasikan teknologi gitu dalam proses pengelolaan keuangan. Juga dapat mereka dapat mempraktikkan dalam pembuatan produk-produk yang akan mereka usahakan. Kemudian syarat-syarat narasumbernya, kita mungkin harus syaratnya lebih ke orang dewasa yang sudah berpengalaman ataupun sudah siap dalam berusaha, sudah memiliki modal dan lain sebagainya. Jadi kita fokus pada orang dewasa yang sudah
berpengalaman dan sudah bersedia atau siap dalam memulai usaha atau memajukan usaha mereka. Untuk orang dewasa yang masih pemula juga kita orang dewasa mulai yang baru merintis atau yang ingin merintis sebuah usaha. Mulai dari sekitar umur 19 hingga 35 tahun ya. Teknik fasilitasi yang diterapkan itu seperti tadi ya, teknik ceramah, tanya jawab, praktik, demonstrasi. Baik, sekian penjelasan jawaban saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tidak kelancaran dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.